Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan aplikasi ujian sekolah atau US untuk tahun ini. Di sini saya akan memperlihatkan aplikasinya. Yang pertama di sini bagian landing page-nya ataupun indeksnya. Ini ada keterangan ujian sekolah US. Sini ada sedikit animasinya. Ya, terus lanjut berikutnya kita scroll ke bawah. Di sini hak akses aplikasi ujian sekolah. Dan di sini ada 4 hak akses, yaitu yang pertama admin ujian, yang berikutnya pembuat soal, lanjut pengawas ujian dan peserta ujian. Terus di bagian bawahnya ada sedikit keterangan. Oke, satu persatu saya akan memperlihatkan masing-masing model aplikasi pada masing-masing hak akses ini. Oke, yang pertama kita masuk ke admin ujian terlebih dahulu. Kita bisa klik sekali, kita ada notifikasi login terlebih dahulu ya. Kita masukkan username dan password dan kata sandi sekolah kita. Oke, di sini sandinya ini ya. Lalu kita bisa masuk. Ini pada halaman dashboard, keterangannya peserta ujian yang ditambahkan baru 2, ruang ujiannya ada 4, jadwal ujiannya ada 1 paket, pengawas ujiannya ada 2 yang sudah ditambahkan. Nah, selanjutnya saya akan perlihatkan satu persatu menunya ya. Yang pertama di sini data pendidik yang ditambahkan baru 2. Kalau mau nambah data nanti kita bisa klik tambah data, nama pendidiknya, terus nicknya, dan ini akunnya, ini maksudnya username dan passwordnya pendidik itu. Ini default dari aplikasinya. Oke, terus yang berikutnya di sini ada tombol edit nama ataupun nicknya. Terus yang berikutnya di sini ada cetak akunnya, cetak akunnya, akun login pendidik. Nah ini. Oke, terus yang berikutnya di sini ada hapus. Kalau mau menghapus tenaga pendidik ini tinggal klik tombol hapus. Oke, yang berikutnya di sini ada peminatan ataupun program keahlian. Sini ada 3. Kalau mau nambah kita klik tambah, nama peminatan atau program keahliannya apa, terus kodenya, singkatannya seperti apa, lalu bisa save change ya, nanti hasilnya seperti ini. Terus di sini ada tombol edit, lalu di sebelahnya ada tombol hapus ya. Selanjutnya di bagian kelas ya, kelas mana saja yang akan mengikuti US ini. Pastinya untuk jenjang SMA, SMK, Smart, MA itu pastinya kelas 12 ya yang ikut US ini. Kita mau nambah data, kita bisa klik tambah data, nama kelasnya apa, tingkatnya pasti 12, program kalian ataupun peminatannya apa. Oke, ini akan muncul apabila kita sudah menambahkan tadi di bagian peminatan atau program kalian. Oke, lalu save change. Dan nanti di sebelah sini ada tombol edit, terus ada tombol hapus. Oke, baik, selanjutnya kita lanjutkan ke bagian mata pelajarannya. Daftar mata pelajaran yang akan diujikan pada US kali ini. Untuk menambahkannya kita klik tambah data, nama mata pelajarannya apa, kode mata pelajaran ini berupa singkatan dari nama mata pelajarannya. Terus
kategori mata pelajarannya. Jika mata pelajaran agama Islam maka pilihnya ke agama Islam, kalau agama Katolik berarti pilihnya ke agama Katolik, dan seterusnya. Terus kita bisa save change, nanti akan munculnya seperti ini. Di sini juga ada tombol edit, dan di sebelahnya ada tombol hapus. Oke, yang berikutnya mata pelajaran udah, data induk sekolah berarti udah ya. Kita lanjut ke data induk ujian. Yang pertama di sini ada peserta ujian, kita bisa tambah manual, kita bisa juga upload by Excel. Oke, untuk saya akan memperlihatkan yang upload aja ya. Kalau tambah data nanti itu satu persatu datanya. Oke, untuk upload datanya, pertama kita download format Excelnya di sini. Kita download, coba kita buka, kita lihat apa saja yang diperlukan. Di sini ada nama peserta, terus lisennya, dan kelas asalnya. Nah, untuk kelas asalnya ini nanti ada keterangan, ada komennya nih. Untuk mengisi kelas asal, admin ujian dapat melihat ID kelas pada halaman kelas. Ada halaman kelas, jadi mana kelas. Sini kita buka new tab aja. Nah, yang ID kelas dimaksud tadi itu ini. Ya, jadi saran saya untuk ini menambahkan upload data siswanya bisa per ID kelas ya, biar nggak bingung. Oke, kalau ini sudah terisi semuanya, maka bisa diupload. Terus catatan listen ini wajib ya, listennya wajib karena ini akan digunakan sebagai username dan password untuk peserta didiknya. Jadi lihat cara pengetikannya apa semua, jangan sampai salah. Terus jangan sampai juga listen mereka itu ganda dapat kembar. Oke, selanjutnya nanti tinggal diupload aja. Mana tadi? Nah, ini. Oke, selanjutnya bisa save change. Nanti di sini ada tombol edit. Ini ada tombol edit juga. Ini selanjutnya ada tombol hapus. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada ruang ujian. Ruang ujian yang sudah ditambahkan di sini ada 4 ruang ujian. ID ruang ujiannya ini. ID ruang ujian ini nanti diperlukan untuk mengupload data peserta ruang ujiannya. Untuk menambah ruang ujian kita bisa klik tambah data, nama ruang ujiannya apa, misalkan ruang 3. Oke, nanti selanjutnya di sini ada peserta didik ya. Di sini ada peserta, di sini ada 2 peserta, berarti sudah 2 peserta yang ada di dalam ruang satu. Kita bisa klik untuk melihatnya. Di sini ada 2. Nanti kalau mau ngupload data, kita klik upload, kita download formatnya. Anggota ini ya, ada ID ruang ujiannya. Sini ada komennya, silahkan lihat ID ruang ujian pada laman ruang ujian ya. Laman ruang ujiannya di mana? Di sini ruang ujiannya itu, ini di ruang ujiannya. Karena di sini ada ruang ujiannya 2, maka nanti dia masuk ke sini. Oke, kalau sudah kita bisa upload. Dan saran saya ini diunggah per ruang ujian ya. Terus di sini nomor urut di sini diartikan dengan nomor meja karena sistemnya kita mengacak peserta didik, jadi diberikan nomor urut atau nomor meja. Oke, nanti upload. Oke, uploadnya akan seperti ini. Selanjutnya saya kembali dulu. Di sini ada cetak daftar peserta ruangan ya. Daftar peserta ruangan ya, di sini ada 2. Terus cetak kartunya ya, seperti ini kartunya. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan aplikasi ini terus ada teman-teman
teman-teman meminta untuk merubah desainnya, bisa hubungi adminnya langsung untuk merubah codingannya. Oke, selanjutnya di sini ada tombol edit, ini juga ada tombol hapus. Oke, selanjutnya ruang ujian, kita masuk ke jadwal ujian. Nah, untuk jadwal ujian di sini ada beberapa menu di atasnya. Yang pertama kita harus ke hari pelaksanaan terlebih dahulu. Hari pelaksanaan kita harus menambahkan hari pelaksanaannya dulu. Kita bisa tambah tanggal berapa, misalkan Senin, ini Selasa tanggal 28 ya. Ini nanti daftar hadir peserta di sini masih kosong ya. Di sini ada tombol edit, di sini ada tombol hapus ya. Oke, kalau settingan hari pelaksanaan ini sudah selesai, kita masuk ke jam pelaksanaannya ya. Di sini ada jam pertama, kedua, ketiga, startnya jam berapa, stopnya jam berapa, nanti hitungannya durasinya ada berapa jam, berapa menit ya, seperti itu. Kalau mau nambah data tinggal klik tambah data lalu save change. Berikutnya di sini ada jadwal ujian dari hari yang sudah ditambahkan tadi satu persatu. Kalau tombol warna merah ini berarti hari itu sedang aktif, jadi kita menambahkan untuk contohnya ini Kamis 23. Berarti kalau kita mengisi di sini berarti masuknya di hari Kamis. Kalau pindah ke hari Jumat bisa klik hari Jumat lalu kita tambahkan. Oke, misalkan bahasa Indonesia. Mapel ini sudah ditambahkan pada jam lainnya, ini sudah diujikan pada tanggal 23 Februari, jadi nggak bisa lagi diujikan seperti itu ya. Di sini ada bahasa Indonesia dan jam keduanya sejarah Indonesia. Selanjutnya kita bisa cetak jadwal yang lebih kurang seperti ini jadwalnya. Jam pertamanya, jam keduanya, ini tanggal 23. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengawas ruang ujian ya. Pengawas ruang ujiannya seperti ini. Tanggal 23 ruang ujian 1, pengawasnya ini ya. Kalau mau edit terubah bisa, misalkan ini pengawasnya sudah memiliki tugas pada ruang ujian lain di hari dan jam sama ya, karena ini nggak bisa lagi, nggak bisa ganda. Oke, selanjutnya sini ada cetak jadwal pengawas ya, ada 4 hari pelaksanaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembuatan soal. Pembuatan soal itu dilakukan oleh tenaga pendidik ya. Kita bisa cetak akunnya dulu ini, lalu kita login di sini localhost ujian sekolah ya. Ini kita masuk di pembuat soal, login terlebih dahulu ya, masukkan username, password, lalu klik masuk ya. Di sini kebetulan teman kita Muhammad itu sudah membuat 2 paket soal nih, bahasa Indonesia wajib A dan sejarah Indonesia wajib A. Peruntukan soal itu untuk bahasa Indonesia wajib A nya di kelas 12 MIA 1 dan MIA 2. Untuk menggantikan, untuk menambahkan paket soal kita bisa klik tambah, pilih mata pelajaran, kelas sasaran soal kita cetak, lalu nomor soalnya berapa, jumlah soalnya berapa. Oke, selanjutnya kalau mau mengubah kelas sasarannya bisa klik lalu kita ubah, misalkan kita tambah lagi ya. Oke, seperti itu. Terus di sini ke kolom aksi dulu ya, kita bisa edit, kita bisa hapus. Oke, terus di sini jumlah soalnya 30 butir soal, kita bisa klik untuk melihat daftar soalnya. Daftar soalnya lebih kurang seperti ini. Kalau kita mau nambah soal ya
sini kolom soalnya, sini pilihan A, sini pilihan B, pilihan C, dan pilihan D, lalu E, lalu di sini kunci jawaban. Kalau sudah terisi semua bisa simpan. Untuk mengeditnya, contoh ini kita edit. Untuk ukuran gambarnya ya, ukuran gambarnya maksimal batasnya itu di sini supaya menyesuaikan ukuran untuk peserta ujian. Lalu kita bisa edit aja, lalu kita simpan ya, seperti itu. Kalau kita mau hapus, silakan hapus ya. Oke, ini kita kembali, ini juga sama, ini soal yang belum ada, kita bisa tambah soal. Oke, untuk hak aksesnya pembuat soal saya rasa sudah. Selanjutnya kita kembali ke dulu. Selanjutnya kita mulai di ini, kembali ke admin ujian untuk mengaktifkan ujiannya. Jadi di pelaksanaan ujiannya seperti ini. Yang masuk di pelaksanaan ujiannya, untuk melakukan aktivasi kita bisa pilih tanggal, karena hari ini hari Kamis, hari Kamis, kita pilih jam pertama misalkan, kita bisa centang kelasnya, lalu kita kirim aktivasi ke hasilnya. Nanti peserta didik yang login itu akan muncul di sini, juga nilainya akan muncul di sini. Lalu nanti di sebelah sini ada tombol download hasil. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengawas ujian terlebih dahulu. Jadi sebelum peserta didik bisa login, pengawas ruang ujiannya itu bisa melakukan absensi. Ini pengawas ruang ujian ini untuk aplikasi ini diartikan sebagai proktor ya. Sebagai proktor, jadi tugasnya proktor pada server aplikasi itu nanti diganti oleh pengawas ruang ujian. Jadi pengawas ruang ujian ini bisa dia punya kewenangan untuk mengatur peserta ujian. Oke, kita masuk dulu ke pengawasnya. Tadi namanya masuk ujian hasil. Oke, hari pelaksanaan tanggal 23 hari Kamis, jam pertama, durasi ujian 25 menit. Di sini ada catatan, silakan lakukan absensi peserta ujian dengan cara masuk ke laman peserta ini. Pilih peserta yang hadir, klik tombol tambahkan. Yang kedua, pantau kegiatan ujian pada laman kehadiran. Lakukan reset ataupun keluarkan peserta jika perlu. Terus yang berikutnya, sebelum mengakhiri kegiatan harap dapat mengisi berita acara pelaksanaan dengan cara mengisi deskripsi kegiatan dan menambahkan peserta didik yang tidak mengikuti ujian. Oke, kita satu persatu masuk ke peserta dulu. Sini ada 2 peserta. Untuk ruang ujian 1, 2 peserta kita bisa absen. Misalkan yang sudah datang itu adalah Muhammad Julija Cina, maka namanya kita tambahkan, lalu kita tambahkan. Nanti daftar peserta mengikuti ujian ada 1. Nah, misalkan dalam perjalanan si Muhammad Julija ini melakukan pelanggaran, maka pengawas itu dapat mengeluarkan dia dari ruang ujian dengan cara kita klik centang lalu keluarkan data. Ya, nanti datanya akan masuk kembali ke peserta itu. Ya, kita tambahkan ya. Oke, 1. Nanti di sini kalau dia sudah login akan muncul statusnya di sini. Oke, kita kembali dulu, kita masuk ke kehadiran. Sini tadi kita masuk ke berita acara. Nanti di berita acaranya seperti ini. 1 peserta yang tidak ikut. 1 peserta yang tidak ikut. Kita kembali, setelah melakukan absensi tadi, kita bisa memerintahkan peserta didik untuk login ke dalam aplikasinya mereka. Untuk itu kita bisa masuk di sini. Kita bisa masuk ke laman peserta ujian.
masuk ke laman peserta ujian. Kita bisa klik sekali, lalu kita masukkan username dan passwordnya ya. Oke, baiklah teman-teman, sudah bisa. Kita bisa lanjutkan lagi, nanti masuknya di sini. Kita bisa klik tombol kerjakan, informasinya seperti ini. Lalu berikut kita bisa lanjutkan dengan klik tombol kerjakan soal ya. Di sini waktunya, sini soalnya. Nanti kalau untuk versi Androidnya lebih kurang seperti ini ya. Kita bisa jawab ini kapasitas, berikutnya ini perbaikan aplikasi. Oke, berikutnya ini tadi itu bikin salah. Nah, sini uniknya tombol selesainya nggak bisa diklik ya. Karena apa? Karena ini mengantisipasi peserta didik yang menjawab sembarangan, 5 menit masuk langsung keluar selesai. Untuk mengantisipasi dia akan secara otomatis berhenti apabila waktunya sudah selesai. Nah, saya kasih contoh ya, di sini waktunya saya akan selesaikan dengan 0, sisa waktunya detiknya 3 detik misalkan. Ini waktu selesainya misalkan ya. Coba kita refresh ya, waktunya akan waktu pengerjaan sudah habis. Kita bisa klik oke, langsung lihat benar 2 salah satu. Saya rasa seperti itu. Nanti di sini ini nilainya juga sudah muncul. Terus di bagian pengawasnya tadi mana ya? Pengawas ujiannya tadi mana? Seperti ini, kehadiran ya, ujinya bahasa Indonesia ya, statusnya sudah hilang. Oke, selanjutnya sini berita acara. Sebelum mengakhiri masuk berita acara, karena ini tidak hadir yang di bawahnya, namanya ada, kita bisa klik kirim berita acara. Kalau sudah selesai, bisa mempersilahkan peserta untuk keluar, lalu kita bisa melakukan logout ya, seperti itu. Nanti selanjutnya kalau menonaktifkan, bisa klik akhiri ujian, maka semuanya akan hilang ataupun tampilannya akan kosong kembali. Di sini ditambahkan tombol di sini ya, tombol download hasil. Yang saya rasa aplikasinya demikian. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau menggunakan aplikasi ini. Bisa tinggalkan komentar ataupun langsung japri via WA, nanti akan memberikan pencerahan. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.